warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita pada hari ini. Pak memberikan materi tentang pendapatan nasional. Mungkin anak-anak selama ini sudah pernah melihat saya, tapi belum tahu mungkin nama saya dan materi pelajaran yang saya berikan. Jadi nama saya itu Pak Sukirno. Jadi saya mengajar materi tentang ekonomi, pelajaran ekonomi, dan materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tentang pendapatan nasional. Materi tentang pendapatan nasional. Nah, apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Nah, pendapatan itu bisa berupa barang maupun jasa. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama adalah keseluruhan permintaan dan penawaran. Ya, mungkin anak-anak tahu permintaan. Permintaan itu datangnya jelas dari pembeli. Nah, adanya permintaan, ya, mungkin maka berlakulah hukum permintaan. Dalam hukum permintaan, apabila barang banyak yang dibeli, maka harganya akan naik. Sebaliknya, apabila permintaannya sedikit, maka harga barang akan turun. Lain halnya dengan penawaran, hukum penawaran. Apabila barang yang ditawarkan banyak, maka harganya akan turun. Dan sebaliknya, bila mana barang yang ditawarkan itu sedikit, maka harganya akan naik. Selanjutnya, masalah investasi. Investasi yaitu masalah tentang penanaman modal. Nah, perusahaan di negara maju dengan negara berkembang atau di negara miskin, itu yang jelas itu berbeda. Bedanya di mana? Mungkin kalau di negara maju itu perusahaannya umumnya padat modal, karena modalnya modal yang cukup besar. Segala sesuatunya itu digunakan dengan menggunakan mesin. Ya. Kalau di negara maju mungkin masalah pertanian, kita berikan contoh. Itu kalau dia panen, itu panen bisa 1 tahun 3 kali. Bahkan subur lagi. Ya, karena peralatan yang canggih. Sedangkan mungkin di negara yang bukan maju, mungkin baru akan maju, berkembang, itu umumnya perusahaannya adalah padat karya. Apa artinya padat karya? Padat karya yaitu lebih banyak menggunakan tenaga manusia daripada mesin. Mungkin pekerjaannya sudah lambat, hasilnya kurang baik, sehingga barang agak sulit didapat. Maka mungkin barang sedikit ditawarkan, akibatnya harganya naik. Nah, ini. Lain halnya di negara maju. Kalau di negara maju, itu barang yang ditawarkan banyak karena barang banyak tersedia. Akibatnya harganya turun. Nah, kalau harganya turun, yang jelas daya beli masyarakat itu akan naik tinggi. Sedangkan kalau yang barangnya sedikit, daya beli masyarakat itu akan turun. Ini. Selanjutnya, yaitu masalah tentang konsumsi dan saving atau tabungan. Nah, di negara maju itu pada umumnya mayoritas pendapatan masyarakatnya itu tinggi. Karena di negara maju, apalagi contohnya sebelum krisis moneter, pada waktu krisis moneter, itu di negara maju tingkat pendidikannya itu di atas 90%. Ya, makanya di negara maju banyak orang-orang yang pintar. Nah, kalau orang-orang pintar,
jelas berpenghasilan tinggi. Nah, kalau penghasilan tinggi, jelas banyak uang yang berlebih. Nah, uang yang berlebih itu makanya dia bisa tabung. Nah, sebaliknya, di negara-negara yang bukan negara maju, itu pada waktu krisis moneter di Indonesia pada waktu itu, tingkat pendidikan di Indonesia itu kurang dari 38%. Nah, kalau kurang dari 38%, berarti banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, ini ya. Nah, bagaimana dia mau menabung kalau uangnya tadi tidak mencukupi? Nah, itulah tadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Nah, selanjutnya, apa manfaat kita mempelajari pendapatan nasional? Manfaat kita mempelajari pendapatan nasional sebenarnya banyak. Di antaranya yaitu dapat membandingkan kemajuan perekonomi negara dari waktu ke waktu. Jadi bila mana negara mengalami peningkatan, berarti sudah akan mengalami kemajuan. Ini. Yang kedua, menilai kinerja suatu negara, suatu bangsa. Ya. Jadi kalau tadi Pak katakan, kalau orang-orangnya banyak orang-orang pintar, orang-orang yang banyak orang-orang berpendidikan, ya, maka kinerjanya akan tinggi dan dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi pula. Yang C, selanjutnya, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Nah, dengan adanya kita mempelajari pendapatan nasional, mungkin pemerintah akan dapat mengambil kebijakan. Nah, kebijakan apa saja yang perlu disampaikan kepada masyarakat, atau nanti pemerintah akan mengambil kebijakan-kebijakan, atau mungkin kebijakan moneter diantaranya. Nah, selanjutnya D, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian suatu negara. Ya. Nah, untuk itu nanti coba Anda cari sendiri yang masalah tentang barang-barang apa yang dibutuhkan, ya, yang kira-kira memang diperlukan oleh masyarakat, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya kalau kita memproduksi barang, itu diutamakan adalah barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan E, yaitu membandingkan perekonomian satu daerah antar daerah atau antar negara. Mungkin antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda karena tergantung pada tingkat kesuburannya, ya, SDM-nya, mungkin tingkat teknologinya dan sebagainya. Selanjutnya, tadi dengan kita manfaat daripada kita mempelajari pendapatan nasional, yaitu mengetahui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi artinya peningkatan di bidang ekonomi. Berarti suatu negara itu mengalami kemajuan di bidang ekonomi. Dan juga dapat mengetahui pendapatan per kapita. Nah, apa itu pendapatan per kapita? Pendapatan per kapita itu sama artinya dengan pendapatan rata-rata. Nah, apa tujuan kita mempelajari pendapatan per kapita? Kita mempelajari pendapatan per kapita, yaitu tujuannya adalah untuk mengetahui kemakmuran suatu negara. Ya. Nah, bagaimana caranya mempelajari pendapatan per kapita? Ya. Nah, seperti ada contoh yang biasanya banyak dipakai, yaitu dengan rumus mentotalkan seluruh pendapatan masyarakat suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Dapatlah pendapatan rata-rata. Nah, nanti kita bandingkan. Kira-kira tadi kalau tidak mencukupi dalam ketentuan persentase, mungkin kelompok negara miskin, ya, atau mungkin negara berkembang, atau juga mungkin kelompok negara maju.
Jadi mempelajari pendapatan per kapita gunanya adalah untuk mengetahui kemakmuran suatu negara. Jadi yang umum dipakai biasanya rumusnya yaitu pendapatan nasional atau GNP per jumlah penduduk. Ya. Nah, apa itu GNP? Ya, GNP itu adalah pendapatan masyarakat Indonesia baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, totalkan seluruhnya. Baik itu berupa barang dan jasa, baru nanti dibagilah dengan jumlah penduduk. Dapatlah pendapatan rata-rata. Nanti ada standar persentase yang dibuat oleh Bank Dunia. Kita itu nanti masuk kategori mana? Atau negara berkembang, atau mungkin negara maju. Nah, untuk sementara itu saja dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ya, tapi kalau tidak ada yang mau bertanya, silahkan. Ada soal di sana, pilihan ganda 1 sampai dengan 10. Silahkan Anda kerjakan dalam bentuk pilihan ganda. Ya. Boleh, jadi Anda kerjakan di kertas soal itu Anda print, nanti Anda jawab, nanti dikumpul. Demikianlah apa yang saya sampaikan materi saya pada hari ini, dan dengan akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.